Selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada. Kita berjumpa di dalam program Manna Kelas Makassar untuk memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah penantian atau Adventus yang kedua menjelang Natal Kristus. Dan saya akan membacakan kita Yesaya pasal 40 ayat 4-5 di edisi 6 Desember 2021. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami akan bersama-sama dalam perenungan firman-Mu di masa Advent yang kedua ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesaya 40 ayat 4-5. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara-saudara, Babel dikalahkan dan umat Allah dibebaskan. Kita tahu bahwa pasal 40-48 dari kitab Yesaya ini memberitakan kabar baik bahwa Tuhan akan memakai Kores Raja Persia untuk mengalahkan Babel dan mengizinkan orang Israel yang ditawan di sana kembali ke Yerusalem. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah memilih Israel dan kini Tuhan akan membebaskan mereka dari tangan musuh. Bangsa-bangsa lain akan melihat bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada dewa-dewa atau ilah-ilah mereka. Itulah yang digambarkan oleh Yesaya di dalam pembacaan kita. Dalam rangka persiapan untuk pembebasan ini, maka Yesaya memohon supaya setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Artinya bahwa harus ada sambutan berita pembebasan Allah ini dengan memperbaiki segala hal yang diilustrasikan dengan seperti orang membuat jalan, seperti orang membuat halaman yang di mana lembah harus ditutup dan seterusnya sampai tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Saudara-saudara, semua ini sebagai respon terhadap pembebasan Allah bagi umat yang ditawan di Babel kala itu. Dan tujuannya adalah dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara-saudara, segala perbuatan Allah termasuk di dalam pembebasan umatnya dari pembuangan di Babel adalah untuk menyatakan kemuliaannya sendiri di tengah-tengah seluruh umat manusia. Sekali lagi mau dinyatakan bahwa Allah lebih berkuasa daripada ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua bahwa kalau Tuhan berfirman, maka akan nyata sebuah karya yang luar biasa. Dan itulah juga yang menjadi pegangan kita di tengah-tengah masa penantian memperingati pembebasan manusia dari belenggu dosa. Melalui Natal Kristus yang kita akan rayakan setelah masa-masa Advent ini, kita akan bertanya kepada diri, keluarga dan jemaat kita, bagaimana persiapan kita? Adakah sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, seperti dendam, seperti permusuhan, kekecewaan, dan lain-lain itu dibereskan? Adakah kita menyambut Natal dengan satu patokan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana respon bangsa Israel dihiburkan dari berita kelepasan ini dari penjajahan. Kita juga bersuka cita karena pembebasan dalam Kristus dari dosa, dari api neraka,
dari kematian yang kekal. Sehingga marilah kita bersiap dengan pertama-tama membersihkan hati. Ingat, penulis kitab Amsal mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar seluruh kehidupan. Mari berdamai satu dengan yang lain, berdamai dengan diri sendiri, menyambut Natal Kristus nanti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian renungan kita Manna GTM. Bagi saudara-saudara yang masih seperti lembah yang belum ditutupi oleh kedamaian, seperti bukit yang belum merata karena kebencian, seperti tanah yang masih berlekuk-lekuk karena adanya visi misi yang belum jelas di dalam mengikut Tuhan Yesus, segera bereskan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah berfirman, kami sudah meresponnya dengan mau menyambut Natal dengan persiapan-persiapan rohani yang memadai. Kami mohon supaya bukan hanya persiapan material yang kami tonjolkan, tapi persiapan-persiapan rohani, di mana kami merespon pembebasan dalam Kristus yang kami akan peringati dengan penuh hikmat, gerejawi, tetapi juga selalu mengedepankan bahwa semua itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada ilah-ilah bangsa lain, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, sebuah karya Allah yang luar biasa. Berkatilah seluruh pendengar dimanapun mereka berada. Berkati juga hamba-hambamu, tim IT, multimedia Klais Makassar 1 dan 2. Diberkati dalam pelayanan. Semua yang dalam persiapan menyambut Natal diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.